Perkenalkan, nama saya Iko Mangadis Sanjaya dengan NIM 2402026060. Pada video kali ini saya akan membahas terkait bidang teknologi, yaitu isu analisis kesenjangan layanan pendidikan sekolah dasar antara sekolah perkotaan dan daerah 3T di Indonesia. Adapun hipotesisnya yaitu kesenjangan sarana dan prasarana, tingkat ketersediaan dan kondisi fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium komputer, perpustakaan, toilet layak dan akses internet. Di sekolah SD daerah 3T secara signifikan lebih buruk dibandingkan sekolah SD di wilayah perkotaan. Saya menggunakan teori kesenjangan pendidikan. Penjelasannya, kesenjangan layanan pendidikan dasar antara wilayah perkotaan dan daerah 3T, terbelakang, terluar, dan tertinggal masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi landasan penting suatu bangsa. Pemerintah di Indonesia melalui berbagai kebijakan telah berupaya menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan, termasuk di jenjang pendidikan dasar. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan layanan pendidikan secara antara wilayah perkotaan dan daerah 3T masih menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi. Wilayah 3T di Indonesia umumnya berada di daerah-daerah secara geografis sulit dijangkau, terpencil, dan memiliki keterbatasan dalam infrastruktur. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tenaga pendidik yang berkualitas, serta akses terhadap teknologi dan informasi yang memadai. Sebaliknya, sekolah di daerah 3T menghadapi hambatan besar dalam hal infrastruktur fisik, distribusi guru, dan akses terhadap pelatihan pendidikan. Hasil dari telaah literatur yang dilakukan mengidentifikasikan bahwa kesenjangan layanan pendidikan pendidikan dasar antara wilayah perkotaan dan daerah 3T di Indonesia bukan hanya terjadi pada satu dimensi saja, tetapi bersifat multidimensi dan sistematik. Ada 3 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, kesenjangan infrastruktur pendidikan. Lebih dari 60% sekolah di wilayah 3T tidak memiliki bangunan permanen dan sarana dasar seperti toilet, perpustakaan, dan listrik. Sementara itu, sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas ruang kelas yang layak, laboratorium komputer, dan akses internet. Aksesibilitas menuju sekolah di daerah 3T juga masih menjadi kendala, di mana banyak siswa harus berjalan kaki berjam-jam melewati medan sulit untuk sampai ke sekolah. Sebaliknya, sekolah di perkotaan cenderung berlokasi strategis dengan sarana transportasi umum yang memadai. Jelas, perbedaan ini menunjukkan bahwa intervensi infrastruktur pendidikan masih belum merata dan memerlukan pendekatan berbasis peta kebutuhan lokal.
Yang kedua adalah kualitas dan distribusi guru. Masalah guru di daerah 3T menjadi perhatian umum dalam hampir semua literatur yang ditelaah. Sekolah-sekolah di daerah terpencil cenderung kekurangan guru tetap dan lebih banyak mengandalkan guru honorer yang tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Hal ini berbeda dengan kondisi di sekolah perkotaan, di mana yang relatif mudah untuk merekrut guru yang berkualitas tinggi dan bersertifikasi. Yang ketiga, ada akses terhadap teknologi dan digitalisasi pembelajaran. Dalam laporan UNICEF menyebutkan bahwa lebih dari 80% siswa di daerah 3T tidak memiliki akses internet di rumahnya. Sebaliknya, dari 90% tidak memiliki akses internet di rumahnya. Sementara siswa di kota-kota besar memiliki kesempatan untuk mengikuti pembelajaran daring dengan dukungan teknologi yang memadai. Hal ini memperbesar kesenjangan hasil belajar antara kedua wilayah. Menurut Utomo dan Hidayat, mereka merekomendasikan penerapan model pembelajaran berbasis teknologi rendah atau low tech seperti siaran TV, radio, dan distribusi modul cetak sebagai solusi transisi menuju digitalisasi inklusif. Menurut Kurniawan dan Dewi juga menyoroti kurangnya pelatihan guru di daerah 3T dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Tanpa literasi digital yang cukup di kalangan politik, tanpa literasi digital yang cukup di kalangan pendidik, potensi pemanfaatan teknologi sebagai alat pemerataan akses pendidikan menjadi terhambat. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.